warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Villa Destia Dinanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Dan dosen pengampu saya, Ibu Sabda Dian Nurani Siahaan, SPD MBA. Pada kali ini, saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Di tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat kelam bagi negara-negara di dunia, karena virus COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Imbas dari masuknya virus COVID-19 ke Indonesia ini dapat menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi memburuk. Tidak hanya mampu mengancam nyawa, tetapi juga mampu mengancam perekonomian di setiap negara dunia. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 2,35% dan sangat berat tumbuh dengan negatif 0,4% di tahun 2020. Selanjutnya, inflasi. Pada bulan April 2020, inflasi di Indonesia sebesar 0,08%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Mei 2020 yang bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang jatuh sebesar 0,07%. Terendah sejak tahun 1978 akibat pandemi COVID-19 ini. Permintaan yang melemah dan terjadinya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah pandemi COVID-19 ini menjadi penyebab utama inflasi menjadi rendah di bulan Mei. Meskipun ada momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, jika dibandingkan dengan tahun lalu pada saat Lebaran Idul Fitri dan bulan suci Ramadan, inflasi terjadi sebesar 0,55%. Jika kita bandingkan inflasi tahun ini dengan tahun lalu, sangat jauh berbeda angkanya. Pada saat pandemi COVID-19, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat. Pada perdagangan kemarin, hari Rabu, tanggal 3 bulan 6 tahun 2020, rupiah dibuka dengan nilai sebesar 14.220 per US dollar. Lebih menguat dibandingkan dengan penutupan sebelumnya dengan nilai sebesar 14.415 per US dollar. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan nilai rupiah melemah. Yang pertama, kepanikan yang terjadi di pasar global. Kepanikan tersebut yang sejatinya menjadi indikator utama melemahnya nilai tukar mata uang dalam beberapa negara terhadap dolar Amerika Serikat termasuk rupiah. Maka dari itu, selama pasar global masih mengalami kepanikan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun masih akan selalu berada di posisi yang rentan. Adapun langkah ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. A. Jangka pendek. Yang pertama, menjaga kestabilan harga melalui relaksasi impor. Yang kedua, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. B. Jangka menengah. Yang pertama, mencari pasar ekspor-impor yang baru selain Tiongkok. Yang kedua, melakukan intervensi kebijakan fiskal dan moneter. Pada saat ini, pemerintah sudah melakukan kebijakan fiskal, di mana pemerintah menciptakan kartu prakerja dan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-share ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya.